Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Marga Channel pada Channel yang keren dan oke. Pada kesempatan kali ini kami berdua akan unboxing yang namanya e-bike kit. Jadi di dalam kotak nanti yang akan dibuka isinya adalah peralatan yang mensupport supaya sepeda itu tidak manual, bisa kita gerakkan dengan otomatis. Untuk lebih jelasnya nanti brother kita ya mempresentasikan. Oke brother, para newbie di bidang e-bike kit, sebelum saya melakukan unboxing e-bike konversi kit ini, yaitu ini full set ya brother ya, full set. Nah sebelum saya membuka kotak ini, terlebih dahulu saya akan menyampaikan beberapa hal. Apabila kamu atau bro and sis ingin membeli sepeda listrik jadi dibanding dengan sepeda listrik rakitan, perlu diketahui penggunaan mesin atau menggunakan listrik ini bukan untuk menggantikan tenaga manusia, karena kalau tenaga manusianya udah digantikan dengan mesin, berarti itu unsur olahraganya sudah tidak ada lagi, karena ini tetap kita unsur olahraganya tetap ada. Oke, saksikan terus videonya, saya akan membuka kotak ini. Oke brother, saya akan buka kotak ini ya. Kita mulai dari sisi samping. Kita mulai unboxing saudara-saudara ya. Ini ada commercial invoice nya. Kita mulai membuka. Ada apa gerangan di dalam? Ini dia, kita buka. Kita mulai membuka. Perlu diketahui ini adalah ukuran sepeda lipat ya, sepeda lipat ukuran 20. Sepeda lipat ukuran 20. Biasa kalau kalau e-bike ini kan ada hub depan, hub mid drive, kemudian belakang. Nah ini kebetulan saya pilih yang menggunakan hub depan. Kenapa hub depan? Karena hub depan memasangnya relatif lebih gampang. Nah setelah nanti saya buka, saya akan coba merakit tanpa ada sepedanya. Oke, ini adalah PAS ya. Biasanya ini dipasang di bottom bracket. PAS dipasang di bottom bracket, terdiri dari 2 ring ya. Nah ini 2 ring. Ini dipasang nanti di sepeda, tidak boleh atau harus 0,5 cm masuk di bottom bracket. Kemudian kita masuk ke ini rem 2 pasang ya. Rem 2 pasang kiri kanan. Kemudian ini LCD, dalam hal ini SW900 ya, SW900. Kemudian ada throttle ya. Throttle ini kalau biasa dibilang gas ya. Kemudian satu lagi ini controller berikut tempatnya ya. Controller berikut tempatnya ini kompatibel dengan ini. Kebetulan saya 36, tapi ini bisa digunakan untuk 48 volt ya. Ini 36 volt
350 watt speed ininya. Ini controller ya, controller. Nah, kemudian alat utamanya adalah roda ukuran 20. Peleknya ya. Ya, pelek ukuran 20. Ini gampang sekali kalau kita udah menggunakan ini. Nah, roda ukuran 20. Ukuran 20 ya, ini jadi alat-alatnya pelek, hub depan 350 watt ya, kemudian LCD dalam hal ini SB900, kemudian controller 36 volt, bisa juga compatible dengan 48 volt, kemudian throttle ya, atau bisa disebut gas, kemudian rem, kemudian PAS, pedal assist sensor. Akan lebih jelasnya controller seperti ini ya. Nah, para newbie di bidang e-bike, saya sarankan untuk membeli secara full set, karena kalau tidak full set, konektornya ini bisa lain-lain. Oke, saya sarankan para newbie di bidang e-bike, kalau pertama kali baru membeli konversi kit, itu usahakan harus yang full set ya. Karena kalau tidak full set, ininya bisa berbeda nih. Nah, ini berbeda nih. Ini akan membingungkan kita dalam merakitnya nanti. Ya, ini tidak full set nih, saya beli satu-satu nih. Beda ya. Beda ya. Nah, disarankan untuk full set. Oke, para newbie di bidang e-bike, saya akan coba menyambungkan alat-alat ini satu persatu. Kemudian nanti kita tes dengan cara seperti ini aja. Dipegang nanti apakah bisa berfungsi dengan baik. Brother, yang pertama kita konekkan roda dulu ya. Roda dengan controller. Nah, ini controllernya nih. Controller kita hubungkan dinamo dengan soketnya udah pas controller. Nah, itu saya bilang tadi ya, brother, satu set ya. Kalau beli satu set dia enak, tinggal colok-colok doang. Ini biru ketemu biru. Udah settingannya enak. Nah, settingannya enak, brother. Biru ketemu biru. Oke. Hijau ketemu hijau. Hijau ketemu hijau. Oke. Kuning ketemu kuning. Kuning ketemu kuning. Nah, ini roda selesai. Roda udah selesai. Putaran untuk dinamo yang ini ya. Nah, ini untuk ini. Oke. Ini belum kita konekkan dengan powernya, baterainya ya. Sekarang kita memasang throttle ya. Throttle. Setelah motor tadi hub ya, kita masuk ke LCD. Nah, ini kalau beli lengkap enak, brother. Tinggal nyolok. Nah, ini LCD nih. Nah, ini kenapa seperti ini? Ini kalau kita tidak menggunakan LCD ini nggak perlu diangkat, karena kita pakai LCD ini kita cabut, brother. Nah, kita cabut. Nah, tinggal dicolok, brother. Tinggal dicolok. Nah, LCD selesai. Sudah menyala. Tinggal colok. Sudah terkoneksi. Kita terkoneksi sekarang. Setelah LCD, kita ambil throttle. Ya, throttle. Ini gas ya. Sama ini juga begini, brother. Nah, ini tinggal colokin. Red, black, green. Nah, kita lihat nih sini, red, black, green. Red, black, green. Ini bukan. Oke. Kita
red black blue throttle dengan red black white. Atau yang satu. Ya, ini bisa langsung masuk brother nih. Ya, kita throttle nih. Red, black, blue. Kita lihat udah masuk semua ini. Nah, oke, habis throttle. Nah, sekarang kita masuk ke rem. Rem. Black yellow, blue. Black yellow, blue. Black yellow, blue. Nah, ini rem nih. Nah, saya pasang satu saja ya. Tinggal kita ke PAS. PAS. Nah, PAS ini dimasukkan ke bottom bracket nanti. Bentar ya. Karena nggak ada bottom bracketnya, saya nggak pasang ya. Kita pakainya udah seperti ini. Tinggal kita konekkan dengan power ya. Ya, power. Oke, ini kita masuk ke power dalam seperti ini. Ya, ini XT60. Ini karena kita belinya lengkap, tinggal dikonek saja, brother. Ini kan ada min, di sini ada plus, di sini juga ada min, di sini ada plus, di sini ada min. Berarti seperti ini, brother. Kita buktikan, brother. Ya, udah hidup. Berfungsi dengan baik. Yang baik. Nah, berfungsi dengan baik. Nah, sekarang bagaimana dengan motornya? Oke, setelah kita melakukan pemasangan satu persatu sesuai dengan ini plug and play ya. Jadi ya langsung nih. Kalau nggak sama nggak bisa ya. Oke. Sekarang kita nyalakan. Oke, udah nyala. Nah, ini throttle sudah terpasang. Kita melakukan PAS-nya di 2 ya. Di 2 PAS-nya. Oke. Di 2 kita jalanin. Nah, ini dia. Dengan kecepatan. Nah, oke. Dengan demikian seluruh pemasangan daripada e-bike conversion kit telah selesai. Nah, kemudian kita cek rem ya. Rem. Nah, ini kalau nanti kita rem dia harus 2. Nah, itu 2 ya. Berarti semua berfungsi dengan baik. Semua berfungsi dengan baik. Setelah semua berfungsi dengan baik, ini sudah bisa kita instalasi di sepedanya. Jadi pertama kalau kita membeli jadi sepeda listrik atau e-bike itu otomatis pabrikan bagus, hasilnya rapih. Kemudian biasanya kalau pabrikan sudah disetting sedemikian rupa sehingga kita tinggal pakai. Nah, kelemahannya kalau kita beli pabrikan itu kurna jualnya atau tempat servisnya jarang sekali, brother, karena sekarang ini masih bisa dihitung orang yang bisa memperbaiki sepeda listrik. Nah, yang kedua, apabila pabrikan itu kalau kita bosen, kita nggak bisa ganti frame, ya udah ganti semuanya, jual. Tapi apabila kita merakit, memang tergantung nih. Kalau yang orang yang mengerjakannya rapi ya rapi, tapi kalau orang mengerjakannya tidak rapi ya itu tergantung ke pribadi masing-masing. Kalau pabrikan pasti rapi. Nah, yang kemudian kalau kita merakit itu kalau kita bosen, kita dengan mudah mengganti frame. Mudah sekali kita ganti frame. Baik, demikian para goeser, para newbie di bidang e-bike. Semoga informasi ini dapat membantu. Oke, brother, demikian unboxing kita kali ini tentang sepeda listrik dengan ukuran roda 20. Itu saja yang dapat kami sampaikan.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.